Yo, balik lagi sama gua di channel Brian Martin. Dan ya, pada video kali ini gua akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga ENA ya, Ethena. Jadi yang request untuk Foundry kemarin udah saya upload ya, Bitcoin dan Foundry. Kemudian ada Doge, PP ya. Dan untuk Bitcoin, pembahasan khusus ya untuk Bitcoin, kemudian Bitcoin dominance dan lain sebagainya, mungkin khusus besok di hari Sabtu akan saya bikinkan teman-teman untuk videonya gitu ya, pembahasan seputar ya overall market lah ya. Baru di hari Minggunya kita akan bahas altcoin. Oke. Nah, kalian bisa request kira-kira nanti altcoin di hari Minggu mau di-upload yang mana koinnya gitu ya. Oke. Jadi kita lihat dulu overall market masih di situ-situ aja, kecuali Doge yang masih stay strong ya, masih lanjut naik lagi teman-teman. Setelah kemarin pembahasan di video 2 hari yang lalu ya. Di situ ada target koreksi, yes. Ternyata setelah dicek kemarin saya cek udah hit target koreksi, kemudian dia lanjut pumping lagi gitu ya. Jadi ya good lah untuk Doge karena itu salah satu meme coin kesukaan saya dan saya pun ada porsi di Doge dan Shiba. Ya, to be honest memang ada teman-teman. Tapi untuk meme coin yang lain saya nggak ada gitu ya, nggak ada muatan. Oh ya, ada Floki ada cuman dikit banget, itu pun nggak ada minat untuk tambah-tambah lagi. Dan ya itu aja sih ya, porsinya yang cukup lumayan ya sebenarnya di Shiba dan Doge. Oke ya, jadi kita kalau lihat overall market juga ya masih belum kemana-mana. Bitcoinnya masih cenderung stagnan, altcoinnya pun ya beberapa doang yang naik ya, sisanya sideways aja gitu ya. Fear and Greed Index juga kemarin kalau kita cek sudah masuk grid ya kemarin. Dan ya sekarang ini baru turun sedikit ke area netral nih tuh sekarang ya, baru turun ke area netral. Kita lihat juga untuk Bitcoin ETF flow-nya ya sebenarnya bagus ini ya, 11, 14, 15, 16 Oktober ini bagus banget untuk Bitcoin. Yang jelas kita bisa lihat Bitcoin itu hit berkali-kali $68.000. Tapi kan problemnya itu altcoinnya memble teman-teman, altcoinnya memble gitu ya. Dan kalau kita lihat pembahasan Bitcoin secara daily, ini dia udah hit sebenarnya di box ajaib ya, di kotak putih ini di sekitar 68 sampai $69.000. Plus di sini adanya trendline garis kuning ya, dimana ini adalah trendline keramat nih. Tuh, trendline keramat yang beberapa kali kena sentuh itu dapat rejection strong. Sebenarnya kalau kita lihat di sini sempat adanya reject ya. Nih pada 15 Oktober, 16 Oktober, 17 Oktober, even di hari ini pun ya bikin tail candle ke atas, balik lagi nih ke 68.300-an, kemudian reject lagi gitu ya. Jadi kalau memang dia udah berkali-kali di testing dan bikin tail candle seperti ini, maka ya kita akan bisa expect setidaknya Bitcoin bisa lanjut turun lagi nih teman-teman ya, untuk si Bitcoin. Dan kemarin juga sudah saya mention juga sebenarnya ke teman-teman sekalian. Ini coba akan saya geser dulu ya di sini. Ini adanya area imbalance nih di area sini. Ini area imbalance, kemudian di sini adanya area demand ya di 62.900-an. Dan imbalance ini itu di sekitar $64.000 lah. Sebelum area itu ya kita bisa mengacu beberapa area sebenarnya. Cuman kalau untuk grab likuiditas lebih kencang ya, dia akan visit ke area imbalance dulu nih. Ini coba akan saya tandain dengan box warna hijau. Bentar ya. Oke. Di area sini. Ya, jadi let's say memang dia benar-benar belum mampu break dari sini, bikin tail candle ya, kurang lebih kita akan melihat si Bitcoin balik lagi koreksi nih. Either memang dia tes di sekitar 63.500-an dolar untuk lanjut naik, atau ya dia grab likuiditas sedikit lebih bawah ya, jemput imbalance di sini plus juga EMA21 before dia lanjut pumping lagi teman-teman. Ya, jadi ini adalah beberapa skenario sebenarnya untuk si Bitcoin yang nanyain Bitcoin ini cenderungnya kemana sih gitu ya. Sekarang ini kita bisa lihat ETF-nya juga bagus, tapi ya somehow dia benar-benar belum mampu nih break area ini gitu ya. Jadi kalau memang seperti ini kondisinya teman-teman, makan waktu beberapa hari pun nggak mampu break, maka dia akan koreksi dulu. Itu yang kita harus perhatikan ya. Jadi kalau kita perhatikan beberapa area tadi juga sudah saya mention. Dan kalau kita turun time frame, di sini sebenarnya adalah demand pertama ya, demand terdekatnya nih. Tuh saya tandain ya kalau 4 jamnya. Di sini sempat adanya reject, turun sideways, kemudian lanjut naik lagi. Cuman closingnya seperti ini nih teman-teman, balik lagi nih ya, adanya peluang untuk dia koreksi lagi even lebih dalam ya, tembusin dari si demand pertama ini. Kita bisa mengacu ke garis kuning yang tadi saya mention atau saya tandain ini 65.300-an. Kenapa di area situ? Di sini ada area tahanan juga nih
Tuh. Di sini adanya area tahanan. Jadi so far kalau memang dia benar mendapatkan rejection dari situ, maka more or less Bitcoin akan koreksi sini dulu. Tes dulu ya 65.300 sampai 65.600-an dolar untuk si Bitcoin. Ya. Jadi teman-teman bisa sekali diperhatikan dan diwaspadai, ini juga bisa adanya peluang yang namanya double top. Ya, berkali-kali dia mencoba testing, bikin tail candle berarti ya udah mulai tanda kutip ya habis bensin lah, habis napas untuk dia nge-break area situ. Kalau kita pantau lebih detail 1 jamnya gimana, sebenarnya 1 jamnya ini nggak banyak perubahan ya. Kita bisa lihat terakhir kali adanya rising wedge breakdown, kita expect area pertama di sini 66.800-an gitu ya. By the time dia koreksi di situ pun mampu menahan, akhirnya dia lanjut naik. Di sini coba akan saya hapus dulu ya, teman-teman. Di sini saya hapus, di sini saya hapus. Oke. Nah, sekarang kan pertanyaan sekarang bagaimana? Kalau kita lihat secara struktur sebenarnya dia cuma sideway. Ya, di sini adanya rising wedge, dia breakdown, dan ketika breakdown pun kita bisa hubungkan juga sebuah trendline seperti ini, maka terbentuk seperti sebuah channel juga bisa, ya. Dan akhirnya dia mampu break nih, break, retest, kemudian lanjut naik, gitu kan. Cuman yang menjadi pertanyaan ataupun yang menjadi masalah saat ini, dia udah break kenceng, retest, juga drop kenceng juga, tapi satu red candle ini dibalas dengan 3 bull candle yang cukup korektif sebenarnya. Kita bisa lihat di sini malah bikin tail candle doang, semacam grab likuiditas saja di zona ini. Nih coba saya highlight nih. Tuh. Ini coba saya tandain dengan warna abu ya. Nah, di zona abu ini ya kita bisa lihat nih grab likuiditas turun, grab likuiditas turun, grab likuiditas reject lagi gitu. Jadi by the time memang dia sudah break pun ya ini udah kesusahan break area ini yang 68.300-an dolar. So, ya ini berpeluang atau berpotensi untuk dia reject lagi, maka akan visit area demand nih secara time frame 1 jamnya di sini. Ini adanya area fresh demand. Saya tandai dengan warna putih dulu deh. Ya, di sini. Jadi ini 67.180-an sampai 67.400-an dolar. Ini untuk terdekat. Untuk area bawah pasti SNR previousnya nih di 66.800-an dolar. Jadi ini bisa sekalian menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman yang nanyain area terdekat untuk si Bitcoin. At least ketika dia reject dari sini akan testing area berapa. Ya baru kalau kita lihat jebol dari sini kita akan pantau next area target di 66.000 sampai 66.300 dolar di sini. Ini coba saya tandain dengan warna kuning. Ya, bawahnya baru nih 65.400-an dolar nih. Nah, ya. Jadi sekali lagi progres dari si Bitcoin sebenarnya masih bullish, kelihatan jelas masih bullish teman-teman. Ya, dia create higher high baru, lower high baru, ya higher low baru dan lain sebagainya. Cuman kan yang menjadi pertanyaan adalah kok makin lama dia mencoba jebolin tuh udah makin susah. Nah, ini udah kita harusnya ada wanti-wanti, setidaknya ada peluang untuk dia koreksi dulu, teman-teman. Either memang koreksinya kalau kita lihat secara time frame 1 jam, wah, turunnya lumayan nih. Tapi kalau kita lihat nanti secara daily, bentar. Nah, tapi secara daily mungkin penurunan yang ada pun ya cuman berapa persen doang, sideway doang di sini-sini aja gitu. Tapi kan kalau lihat time frame kecil kelihatannya kayak serem gitu, teman-teman. Ya, jadi bayangkan aja dia turun aja sampai 66.000 aja. Di sini sebentar ya, kita ukur deh. Nah, di sini. Dari area sini aja turun ke 66.000 aja, turun cuman sekitar 2,7 sampai 3%-an, kurang lebihnya. Ya sekitar 3% lah turunnya. Cuman kan kelihatannya wah, red candle nih kayaknya serem banget gitu. Tapi kalau kita lihat daily ya udah cuman gitu-gitu aja harganya. Ya. Jadi prepare untuk penurunan lebih lanjut ketika memang si Bitcoin nggak benar-benar mampu ya break dari area sini. Walaupun di sini sudah mampu break dengan impulsif satu bull candle, cuman ya balik lagi ini udah hari Jumat teman-teman. Ya jadi kalau misalkan tidak sesegera mungkin break dari area sini, ya kita akan melihat si Bitcoin turun lebih lanjut ya at least tes lagi ke level 66.000 dolar. Nah kemudian untuk ENA gimana? Ya ENA sebenarnya ini dari awal juga sudah saya sharingkan ya, di bulan April dia bikin ATH, cuman ya makin lama momentumnya udah makin slow, adanya rising wedge di situ akhirnya dia breakdown. By the time dia breakdown terbentuk di sini channel atau falling wedge, breakout dari situ ya ketahan di next supply di $1 ya. Kemudian berangsur turun sampai lowestnya itu di September 2024. Nah, sekilas kalau di sini ENA sebenarnya simple teman-teman. Ya, di sini saya tandain aja.
di sini kan previous support ya. Become resistant support nih. Oke. Nah, sekilas kalau kita lihat di sini, ini terbentuk yang namanya sebentar. Inverse head and shoulder. 1 2 3. Rapi banget. Ya, dengan area neckline di box putih ini di sekitar 0,365 dolar, sekitar area itu. Dan posisinya sekarang ini lagi di retest sama si ENA secara daily time frame nih. So, kalau benar, ya kalau memang benar si Bitcoinnya lanjut turun, kemudian ENA ini istilahnya terkena imbasnya lah ya. Ini next ada area demand. Nah, plus di sini ada EMA21 juga. Saya tandain dengan box warna hijau. Ya, so kita bisa expect setidaknya ini adalah area yang benar-benar ideal untuk dites sama ENA before dia going up lagi. Ngejar next target di area high selanjutnya di sini. Nah, di sini teman-teman. Ya. Ntar saya tandain. Yap, ini di 0,499 sampai 0,522 dolar untuk ENA. Kita gunakan juga ya Fibo dari swing low terakhir ke previous swing high-nya, and yap, here we go. Kita lihat ya, mendapatkan 0,5 dan 0,6 di area yang tadi sudah saya mention di box hijau dan box putih. Ya, di box hijau itu demand-nya di 0,335 dolar, ya putihnya tadi udah saya mention 0,359 sampai 0,377 dolar untuk ENA. Ya, jadi sekali lagi ini adalah area target yang benar-benar ideal dari retracement untuk ENA before dia going up lagi ngetes next area target gitu ya. Nah, untuk yang nanya ENA apakah berpeluang untuk balik ke ATH lamanya? Namanya probabilitas pasti ada aja, teman-teman. Cuman kalau kita lihat dari tren-tren belakangan ini, Bitcoinnya terus yang disorong karena ETF, altcoin itu memble gitu ya. Apakah memang the bigger player itu nantinya mau dalam tanda kutip mengikhlaskan ya ketika Bitcoinnya somehow udah di satu titik, dia udah mulai stabil, kemudian money flow berpindah ke altcoin, akhirnya altcoin mendapatkan money flow dan menciptakan penguatan harga yang mungkin kita semua harapkan di altcoin mengalami kenaikan harga yang lumayan signifikan. Nggak cuma 10-20%, tapi 50% sampai ratusan persen. Ya, apakah memang mereka bisa dalam tanda kutip membiarkan dan mengizinkan itu terjadi, teman-teman? Ya, karena balik lagi, di semua market yang punya kuasa paling besar pasti punya uang dan porsi paling besar juga. Ya, apakah memang mereka mau melakukan itu atau tidak? Kan pertanyaannya seperti itu, karena memang di cycle kali ini itu sangat-sangat berbeda dengan cycle-cycle sebelumnya. Jadi ya, saya pribadi melihat ENA ini setidaknya dia lewatin area box merah ini aja, balik ke area ini aja udah bagus nih. Ini saya tanda dengan orange lah ya. Di sini aja udah bagus banget. Previous SNR nih di 0,68 sampai 0,773 dolar. Ini aja udah bagus banget untuk target di cycle kali ini. Setelah dia udah turun kayak gini ya, at least dia balik aja di dua area ini aja, menurut saya udah bagus untuk si ENA. Ya, ditambah juga di sini ada inverse head and shoulder. Kalau kita gunakan ya secara pattern ketika dia break, dan ya ini menjadi area target maksimalnya nih, box orange. Ya, jadi make sense lah ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada beberapa area krusial. Kemudian secara chart pattern kita coba tarik, hubungkan, dan ya here we go, kita mendapatkan area yang ideal dan target maksimal yang menurut saya masih make sense untuk digapai sama si ENA secara daily time frame. Nah, jadi cukup clear. Oke, sebentar nih coba saya kasih ini ya. Target max IHNS. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian kalau kita turun ke 4 jam gimana bro? Progresnya yang 4 jam sih so far di sini ya, di sini going up ya, kemudian adanya creating base, lanjut going up lagi, adanya pelemahan momentum ya. Kita bisa lihat di sini by the time dia udah turun tapi bertahap. Nah, ini yang perlu kita lihat sekali lagi untuk si ENA. Jadi saya lebih make it clear lagi teman-teman. Ini coba saya geser dulu ya untuk yang nanya. Nah, di sini kita bisa hubungkan juga mungkin sebuah trendline resistance, and then di sini aja trendline support gitu ya. By the time mungkin dia memang turun, tapi turunnya itu bertahap kayak gini. Pelan, satu pelan turun gitu ya, naik lagi, turun lagi gini. Somehow di sini mulai ketahan ya sideway, adanya V-shape recovery. Nah, ini mungkin baru bisa dimanfaatkan. Kurang lebih seperti itu. Udah break high sebelumnya, di sini udah kita lihat adanya pelemahan momentum dari seller kembali, udah didorong lagi sama buyersnya, dan ya ini bisa menjadi alternatif ya untuk si
ENA secara time frame 4 jam. Balik lagi, kenapa saya bilang harapannya slowing down di sini karena adanya area demand. Ya hopefully ya buyer-buyer yang kemarin mungkin udah take profit, dan di sini kan pasti adanya memori lah, ingatan. Oh, di sini ngepump terakhir kali. Ya, at least di sini masih mampu bertahan, harganya dari turun mulai slowly sideways break dari situ ya. Ini bisa di follow up setidaknya ngejar $0,5 ke atas untuk ENA. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambaran untuk ENA dan juga Bitcoin. Ya, hopefully teman-teman juga udah siap kalau memang kita mendapatkan koreksi setidaknya balik ke $66.000 dulu aja ekspektasinya teman-teman di box warna kuning ini. Tapi kalau even lebih bawah kita akan berjumpa kembali ke 65.300. Jadi kurang lebih seperti itu, cukup clear teman-teman untuk pembahasan Bitcoin dan juga Ethena. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.